siapa sih Mama Ute tuh? Gak ada yang bercanda, love you Mam. Telepon maknya. Tante, anaknya nih, aduh. Lucu, ini lucu banget nih. Aku pun juga masih belajar. Mau coba? Gak bisa. Halo. Halo. Halo Mabel. Halo, nama aku Mabel Adelia. Oke, look for me tuh pengalaman pribadi atau gimana sih? Bisa dibilang lah ya, karena semua karya yang ditulis sama aku itu kebanyakan memang menceritakan sedikit tentang kehidupan. Sedikit dalam kehidupan pribadi aku. Mungkin nggak benar-benar sama banget ya, cuman aku tuh selalu kayak gengsi. Aku tuh orangnya gengsi banget kan, jadi kayak untuk meminta perhatian dari seseorang, gak cuma dari cowok doang tuh kayak padahal lagi pengen banget gitu, kayak aduh perhatiin gue dong gitu. Jadi kayak ya udah kita curhatkan aja dari teater atau musik. Wow. Seru sekali nih. Itu sebenarnya masih pertanyaan yang sangat sulit karena aku masih setiap hari nanya ke diri sendiri. Nah, hari ini harus dijawab. Asik. Tapi kenapa gak dua-duanya? Ya iya sih, bener. Kenapa harus atau? Kalau misalnya emang bener-bener harus banget milih. Aku pilih musik, karena musik itu bisa ke teater juga. Iya. bener. Nggak, tapi iya sih, kayaknya musik. Karena musik tuh bisa banyak kan, bisa ke banyak hal gitu. Peran musikal impian. Musikal pertama banget yang aku pernah nonton itu judulnya Wicked, yang kebetulan sekarang udah dijadiin film kan. Yang dimainkan oleh Ariana Grande dan Cynthia Erivo. Kalau dua tuh dari Hamilton. Jadi di Hamilton tuh ada kayak 3 kakak beradik gitu. Aku pengen jadi namanya Eliza Hamilton. Itu juga salah satu peran yang sangat amat susah tapi seru gitu. Sama ada salah satu lagi musikal namanya The Last 5 Years. Itu menceritakan tentang 2 pasangan yang udah 5 tahun berhubungan. Jadi itu top 3ku. Tertarik untuk buat lagu genre lain? Tertarik banget. Aku pengen nyoba semuanya sih. Kayak nggak mau ngelimit diri sendiri sebagai penyanyi R&B atau pop atau jazz atau apapun gitu. Kayak aku pengen selalu nyoba yang lain, kayak ya kebetulan sekarang mulainya tuh di R&B dulu, lebih spesifiknya 90s 2000 R&B gitu. Jadi aku tuh pengen banget nyoba lagu-lagu akustikan gitu. Kayak lagu-lagu payung teduh gitu. Asik, seru. Ditunggu nih. Iya, aku tuh pengen banget, kayak aku selalu bilang ke Farel karena kan emang kebetulan nih guys, cocoknya tuh produsernya selama ini ya baru sama Farel doang. Tapi ya gitu, jadi kita selalu kayak misalnya lagi dengerin lagu gitaran kayak seru juga nih bikin lagu kayak gini, atau kayak Lazy McAlpine, atau enggak pengen lagu-lagu hi-fi gitu yang kayak seru-seru yang happy ceria gitu. Tapi at the same time juga lucu, kayak bikin lagu kayak funk kayak Silk Sonic gitu-gitu. Jadi pengen nyoba semuanya. Jadi kalau pasangan kita suka ngilang, nggak ada kabar terus-terusan, itu kita harus gimana Kak? Ya telepon aja. Telepon maknya. Itu terakhir tuh, raja terakhir. Bilang, Tante, anaknya nih, aduh. Gitu. Tapi nggak, serius. Ini problem aku juga sih, nggak cuma kayak. Tapi aku yakin banget semua cewek mengalami ini juga gitu di setiap mereka dalam hubungan tuh kayak, duh dia ngilang banget. Tapi kalau misalnya dia ngilang ya udah gue ngilang juga deh gitu kan. Kayak nggak mau gitu. Terus habis itu nanti pas cowoknya balik, sayang kamu di mana? Terus kayak ngomong gitu kan, kayak udah kesel gitu. Tapi jadi kayak nggak seru kan, karena jadi nggak win-win situation gitu. Kan sebenarnya apa yang kita mau kan ya cuma dikabarin, cuma kayak kamu di mana ya. Tapi kalau misalnya ceweknya juga nggak mau, masih gengsi dan nggak mau minta itu dari cowoknya, ya cowoknya juga nggak bakal ngasih. Berat ini. Cara dia tahu kalau misalnya lu nggak bilang? Asik. Tapi kalau udah bilang nih, tapi tetap kayak gitu gimana? Nah itu saatnya kita geplak aja. Nggak, bukan geplak. Maksudnya kayak pokoknya semuanya harus dikomunikasin deh. Benar. Pressure nggak jadi anak Mama Ute. Siapa sih Mama Ute tuh?
Gak ada yang bercanda, love you man. Mama Ote itu seorang diva Indonesia, penyanyi yang sangat bagus. Kalau dia nyanyi tuh aku kayak, kok bisa? Ini mamaku ya? Iya, jadi kayak, loh kok keren sekali. Ya tentu pressure lah. Apalagi aku ngambil jejak yang sama, jadi kayak, bagaimana ini? Apalagi juga lagu-lagu aku tuh sebenarnya beda tapi kayak sama juga karena kayak mau gimana pun aku anaknya jadi suaranya ada miripnya itu. Terima kasihnya sih. Jadi ya nggak malu-maluin banget lah ya. Karena ya mau gimana pun masih ada darah dari dianya. Cuman pressure-nya ya tentunya ya mama itu mama, aku ya aku gitu kan. Jadi sampai sekarang tuh aku masih harus bisa kayak insecure-nya tuh harus gituin banget. Apalagi kalau udah lagi ngerilis single atau lagu baru gitu kayak wah anaknya Lusanaya kok kayak gini sih gitu kan. Pasti adalah kayak pemikiran-pemikiran kayak gitu, tapi untungnya aku juga punya orang-orang di hidup aku yang selalu bilang kayak nggak apa-apa kan memang mama itu mama ya kamu gitu. Jadi dan mamanya sendiri juga bilang sih kayak kamu nggak bisa kayak mama karena emang ya kamu bukan mama gitu. Jadi ya udah be you aja gitu. Tips pede di panggung ala Amabel. Aduh lucu, ini lucu banget ini. Aku pun juga masih belajar. Kayaknya harus ini kayaknya ya karena aku tuh masih memikirkan strategi dimana kalau mau manggung tuh kayak gimana caranya untuk kayak gitu. Belakangan ini udah lumayan ada caranya lah gitu yang lumayan berhasil buat diri aku sendiri. Satu, nggak boleh minum kopi sebelum manggung. Kenapa? Karena manggung bikin kopi bikin deg-degan. Kopi bikin deg-degan. Nah terus kalau manggung kan udah ada adrenalin nih. Iya. Terus ditambah kopi, wah makin duk. Terus tangan aku bisa kayak, nah itu tuh bikin makin kayak gitu. Pokoknya fokus dengan kata-kata lagunya. Itu ternyata membantu banget di saat aku lagi manggung karena kadang-kadang tuh aku kalau nyanyi masih sampai sekarang kayak suka mikir. Jadi tiba-tiba kayak, aduh ini kayaknya tadi fals deh. Padahal udah lanjut nih nyanyinya lagi kayak tapi kayak yang di sebelumnya tuh kayak loh kayaknya fals tuh tadi atau enggak aduh kayaknya itu nggak dapet deh gitu. Belakangan ini sih selama aku kayak nyanyi reguler dan segala macam aku tuh fokus ke lirik lagu tuh sangat penting buat aku. Jadi aku lebih kayak nggak tahu ya mungkin lebih bisa ngevisualisasikan lagunya. Jadi nggak terlalu masuk ke otak diri sendiri gitu. Musikal apa yang membuat Amabel tertarik buat mendalami teater musikal? Yang kayak tadi yang aku bilang Wicked. Itu makanya aku seneng banget udah ada filmnya. Jadi semua orang yang gak cuma di komunitas teater udah tahu gitu tentang Wicked. Karena itu salah satu musikal yang aku suka banget. Dan the only musikal yang aku pernah nonton pas aku kelas umur 8 gitu. Pengalaman unik yang pernah dialami di gigs. Mungkin ini bisa yang relate tuh mungkin semua teman-teman yang karirnya di perreguleran juga. Ini yang baru aku sadar bahwa kayak wow banyak banget musisi yang harus melewati ini gitu. Jadi waktu itu aku pernah reguler di suatu cafe di Jakarta. Tiba-tiba lagi di tengah nyanyi disuruh stop, terus disuruh nyanyiin Happy Birthday misalnya. Mungkin itu nggak sebanding dengan semua cerita-cerita teman-teman aku yang ada di dunia reguler. Cuman itu yang bikin aku kayak kaget banget sih. Kayak wow kerjaan ini sangat sulit gitu loh. Pekerjaan ini kan kayak kita nyanyi nih kayak di depan kalian gitu. Tapi ternyata banyak perilaku yang menurut aku tuh kayak oh bisa ya digini juga ya gitu. Tapi kayak ya udahlah maksudnya itu mungkin dari semua pekerjaan kan nggak semuanya bisa segampang itu ya. Mungkin ada tough times-nya, mungkin kakak di sini kan juga pasti ada masa-masa kesulitannya di pekerjaan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mungkin inilah salah satu challenge-nya juga untuk menjadi penyanyi nggak cuma di bidang musik ini, nyanyi-nyanyi di cafe itu juga kayak pengalaman yang sangat amat bagus specifically buat aku juga. Walaupun despite the challenges tapi tuh aku jadi belajar
untuk mengontrol emosi dan segala hal yang seperti itu di saat lagi nyanyi gitu. Jadi emang kayak the best school banget untuk belajar dan nyanyi di depan orang gitu. Jadi despite semua hal yang kayak gitu tuh masih banyak banget yang nilai plus banget. Peran musikal teater apa yang paling berkesan bagi Amabel dan peragain sedikit adegan yang diingat? Peran Cinderella. Maksudnya bukan perannya sih, musikalnya. Jadi kan belakangan ini aku baru mulai reading lagi kayak karakter yang aku mainin di musikal Cinderella itu. Terus ya seru aja untuk ngelihat kayak gimana caranya aku bisa memainin karakter stepsister yang main jahat gitu ya, yang kayak jadi aku tuh harus kayak nyari juga gimana caranya biar dia tuh kayak aku harus simpatis juga gitu sama karakter yang jahat. Kok bisa ya dia jahat? Tapi kenapa gitu? Oh mungkin dulunya dia begini gitu. Jadi mungkin peran yang sekarang lagi interesting banget buat aku itu sih. Namanya Charlotte. Terus diperagain nih. Why would a fellow want a girl like her? A girl who's really lovely. Why can a fellow ever once prefer a solid girl like me? She's a fluffy little bubble with a flimsy kind of charm. And with every little trouble, I could break her little arm. Gitu. Keren. Sorry ya, itu kayak Keren. intinya gitu. Seandainya nggak lahir di keluarga seniman, bakal tetap milih musik dan teater atau enggak? Seandainya enggak. Iya. Tapi aku udah lahir sebagai Amabel nih. Iya, udah lahir sebagai Tentu. Berarti akan. Tetap. Keren. Kalau misalnya lahirnya tetap sebagai Amabel tapi nggak di keluarga seniman, tetap kayaknya akan, karena itu udah kayak nggak tahu ya, rasanya kayak udah ada di sini. Asik. Seandainya bisa ngobrol sama Amabel 5 tahun yang lalu, mau bilang apa? Bilang selamat. Selamat. Kamu survive menjadi perempuan yang sudah 25 tahun sekarang. Asik. Kamu akan survive gitu maksudnya. Tapi tunggu aja deh 5 tahun ke depannya akan agak susah gitu. Tapi spoiler alert, kamu bisa gitu. Asik. Seandainya bisa hidup di musikal, musikal apa maunya? Mungkin the last 5 years. Dari top 3 aku tuh tadi, dari yang lain itu paling realistik. Paling realistik dan paling kayak sangat manusiawi. Jadi the last 5 years. Seandainya kamu bisa minta sesuatu yang gak terwujud dulu buat jadi terwujud sekarang, hal apa itu? Percaya diri yang sangat amat besar. Yang aku selalu pengen dari dulu. Maksudnya sekarang udah lumayan better, namun kayaknya will never be enough gitu. Jadi akan selalu perlu kepercayaan diri yang sangat amat besar dalam segala aspek sih, kayak mau di musik, mau di hidup, mau di relationship, mau di semuanya lah. Kayaknya butuh amat respect dan trust yang besar buat diri sendiri, biar once you love yourself kan nanti you can learn to love others juga. Seandainya Amabel bisa punya bakat yang gak dipunyain sekarang, mau bisa ngapain? Seandainya, kalau misalnya nggak bisa nyanyi nih, atau kayak bakat yang aku punya sekarang, pengen jadi, tahu nggak, yang kayak akrobat gitu. Oh. Nah, yang kayak suka lompat-lompat di ayunan, terus kayak ganti gitu ke orang, kayak di Greatest Showman gitulah, di sirkus-sirkus. Itu seru sih kayaknya. Seru sih. Out of the box, tapi kayak gas gitu. Ngerti gak sih? Benar. Kayak aku mau tahu aja gimana caranya dia nggak jatuh. Terus kayak, wih, oh iya ya? Nggak tahu sih. Kayaknya nggak ada. Iya gitu. Kayaknya seru. Kayak kalau ditanyain orang, kerjaan lu apa bro? Lompat-lompat di langit. Asik. Seru banget. Lu pokoknya nggak bisa gitu. Mau coba? Nggak bisa. Nggak bisa.
gampang. Don't wanna break up again. Ah iya benar. Gokil. Easy. Ini tunggu. Hup. Di albumnya Sweetener kan? Iya benar. Ya. It feels so good to be so young and have this fun. Successful. Oh iya benar. Successful. Keren. Ariana Grande. Christmas nih. We did this Christmas. Iya. Oh, Love It. Oh anjir. Bener lagi. Album pertama. Better Left Unsaid. Anjir. 3 detik beneran loh. Nggak mood ah. Nggak mood ah. Ini Christmas juga. Salah. Intro. Salah. Tunggu. Kita play lagi sedikit. Play lagi. 5 detik. Apa ya ini ya? Ini My Everything ya? Bukan. Di album dia yang kedua kan? My Everything, yang dia lagi Bukan. duduk. Bukan. Salah. Used to cry but something before. I don't care. Oh iya lagi. Dangerous Woman. Iya bener. Blazing. Ah itu. Baru 2 detik. Nih. Baby, I just want you to be mine. At the borderline. Bottom line. Borderline. West Side. Anjay. Oh udah. Ini sama James Robert Brown. Aku tahu. Give it away, apa away gitu. Tahu Iya nggak? bener. You give it away, ya kan? Nah, ini main sendiri aja. Kita kalah. Give it away, benar. Keren. Recent song. Ini ya. Certified nggak sih? Langkahnya ringan, penuh rahasia, meninggalkan jejak, tapi enggan bicara. Di tikungan sunyi, ia berpaling, menghindar dari beban yang menanti. Ngebut banget, menghilang tanpa suara, lewati jalan yang tak terpeta, diam-diam tinggalkan segala hal, kadang kecil, dengan cara sendiri, menghindar dari beban yang menanti. Aduh lucu banget. Belajar seni, panggung jadi teman. Dari kecil sudah suka nyanyian, sekarang hadir di industri dengan gaya sendiri, bukan imitasi. Bikin musik dari ruang sederhana, kadang pakai keyboard, kadang cuma suara, gak harus mewah atau drama
malam hari ku pergi dengan semua teman-temanku. Yeah, ku naikkan bis kota yang selalu pergi bersamaku. Lalu suatu hari ku pergi dengan temanku, kulihat seekor tikus. Tikus itu berlari-lari dengan teman-temannya. Lalu seketika ku melihat teman tikusnya jatuh, berhenti. Di saat temannya jatuh kesakitan, tikus yang satu lagi bilang, tenang, aku di sini. Ku akan bertanggung jawab atas temanmu. Atas dengan enggak. Udah gagal. Yang penting udah ada tiga-tiga. Takkan ku ulangi katamu, coba buktikan. Jangan hanya dengan kata-kata. Takkan ku pergi darimu, tapi yang ku mau, sadarlah sayang dan dengarkanku. Tak perlu lagi aku mengatakan kepadamu, oh sayang, perhatikan. Bila kau ingin juga, aku ingin sama. Hei sayang, perhatikan aku. Jangan lupa dengerin lagu aku Look For Me by Amabel Delia on all digital streaming platforms.